Kalau tadi pagi kegiatan Pak Andika dan Mas Hendy ini kan bertemu dengan kalangan santri, sowan ke pondok pesantren, ketemu para kiai gitu. Kalau tadi sempat juga sedikit dijelaskan oleh Pak Andika dan Mas Hendy bahwa ini juga menjadi kalangan yang akan dirangkul. Seperti apa sih bayangannya ke depannya untuk membangun, kalau tadi sempat dijelaskan soal pertumbuhan ekonomi, apakah ada selain pertumbuhan ekonomi yang disasar oleh Pak Andika dan Mas Hendy dalam merangkul pondok pesantren ini? Pondok pesantren itu kan sumbangan terbesarnya, Mbak, sebetulnya mempercepat, mencerdaskan masyarakat kita. Mereka tuh tanpa pamrih loh. Mereka juga mayoritas mandiri. Saya nggak ingat ada yang bergantung kepada funding dari pemerintah provinsi. Nggak ada. Justru mereka itu mandiri, kemudian mereka karena mungkin misinya, misi-misi sosial, mendidik. Kita sekarang saja itu masih rendah kalau soal ya rata lama pendidikan dibandingin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, 8 tahun sekarang nih, Mbak, belum lulus SMP. Bayangkan kalau pondok pesantren ini nggak ada, pasti kan lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, misi terbesar mereka itu. Jadi benefit pemerintah kabupaten provinsi, mereka ini membantu mempercepat pendidikan yang tidak mungkin ditangani oleh budget kami. Itu terbesarnya. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, kalau mereka bisa mandiri, Mbak, itu kan berarti juga menghidupkan UMK. Nggak pakai M ya. UMK, usaha mikro dan kecil. Karena apa? Seperti yang kami jumpai di beberapa lah. Dia benar-benar mandiri karena awalnya bukan siapa-siapa, kemudian mereka bikin karena kecerdasan saja. Buka warung, buka minimarket yang tadinya untuk internal santri, kemudian akhirnya menjadi besar ya, warga sekitar gitu. Betul. Jadi akhirnya mereka justru menghidupkan entrepreneurship bagi saya. Dan itu long lasting, Mbak. Artinya dampaknya buat santri, ke depannya itu bukan hanya mereka nanti misalnya bergantung sebagai pegawai, tapi mereka bisa menciptakan dirinya sebagai pengusaha. Iya. Kalau Mas Hendy melihat dukungan, tapi kan jika kita bicara soal politik tentu ada dukungan. Bagian dari merangkul itu juga mencoba melihat sejauh mana kelompok ini mendukung Pak Andika dan Mas Hendy. Seperti apa Mas Hendy melihat dukungan dari kalangan pondok pesantren para kiai ini berpengaruh? Ya begini, yang pertama tadi meneruskan Pak Andika itu memang salah satu program kita berdua adalah pengembangan vokasi. Jadi nanti di pondok pesantren seperti cita-cita Pak Andika tadi ya pasti kita akan kembangkan ponpes yang melatih santri-santrinya tidak hanya punya keimanan ketakwaan kuat, tapi juga pinter dan dia siap kerja dengan berbagai pelatihan. Kita pernah kok waktu muter lihat ada ponpes yang mengembangkan kopi barista, itu keren-keren, sudah modern. Nah, kalau terkait apa yang sedang kami lakukan berdua, kita kan punya peta gitu ya, bahwa Jawa Tengah itu ya nasionalis religius. Jadi pasti selain kekuatan-kekuatan nasionalis, teman-teman di wilayah pondok pesantren menjadi sasaran kita, bahwa kita ini bagian daripada keluarga sahabatnya teman-teman santri. Kita harus menyampaikan pesan itu juga. Termasuk program-program Andika Hendy ini juga ada yang untuk optimalisasi dan kemajuan pondok pesantren. Supaya mereka yakin bahwa siapapun yang terpilih pasti ponpesnya akan berkembang. Termasuk juga ada sosok Kiai Haji Umar Wahid, adik kandung dari Gus Dur, kemudian juga istri almarhum Gus Solah yang menjadi bagian dari tim Pak Andika dan Mas Hendy. Seberapa itu membantu berkomunikasi dengan kalangan santri? Sangat membantu, Mbak. Karena kan memang dari Mas Lutfi dan Gus Yassin itu kan, Gus Yassinnya adalah orang yang berasal dari pondok pesantren, sehingga pasti komunitas itu mungkin lebih banyak kenal. Nah, kami berdua kan background kami juga berbeda. Jadi perlu juga dari tim ini yang kemudian bisa menjembatani kekurangan kami. Nah, kebetulan Gus Umar Wahid ini bersedia dan berkenan, ya kami merasa sangat terbantu. Yang ngajak siapa, Gus Umar Wahid? Pak Andika, langsung diterima? Diterima, tapi juga sebetulnya kan ini bukan inisiatif saya sendiri, tapi lebih pertimbangan DPP, PD Perjuangan, untuk
supaya jangan sampai kelihatan bahwa itu hanya kami tok gitu loh. Kan bisa aja ketua tim pemenangan itu dari PDIP juga, DPD Perjuangan. Tapi kalau kita bisa merangkul tokoh nasional yang juga diterima secara nasional, tapi juga berada di misalnya sisi kami, itu akan membantu. Nah, begitu ditanya siapa Mas Andika yang ada di pikiran Mas Andika, nah saya yang kemudian mengusulkan lah. Iya, saya nanya beliau karena kita udah kenal lah. Dan begitu diterima ya, kemudian saya laporkan dan diterima oleh DPP.